kurang lebih antara 10 sampai 11 meter. Diambil dari Candi Arimbi, diarak ke sini, mau dipasang di bagian-bagian atas, tapi tidak jadi diurungkan karena banyak hal yang terjadi, keanehan-keanehan, yaitu sering memakan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di sebuah sungai yang cukup lumayan besar di daerah sini. Ini adalah sungai yang dulunya bangunan Belanda di zaman penjajahan. Tepatnya dibangun pada tahun 1911. Dan ada sedikit misteri yang nantinya perlu kita ulas sedikit di sini. Oke, langsung saja kita lihat-lihat di sekitar sungai sini. Ya, bisa diperhatikan. Sungai ini cukup luas dan airnya juga yang cukup deras. Ini adalah sungai yang dibangun oleh Belanda di zaman penjajahan dahulu di tahun 1911. Ini tampak jelas sekali batunya yang dibangun untuk dampingan sungai ini masih batu utuh semua. Berbeda dengan bangunan batu di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang biasanya batunya itu dipotong-potong, tapi kali ini batunya yang utuh. Ini membuktikan bahwa ini adalah bangunan Belanda. Oke, kita lanjutkan ke sana, ke lokasi yang lebih dekat lagi. Ini suara derasnya air sangat kencang ya teman-teman ya, karena luapan air di sini sangat deras memang. Nah, ini bisa diperhatikan, ini di ketinggian ke bawah sekitar perkiraan saya antara 10 meteran teman-teman. Kalau ke bawah mungkin bisa lebih juga, kurang lebih antara 10 sampai 11 meter. Itu bisa diperhatikan pada bagian batunya yang masih utuh, tidak dibelah. Dan ini juga bangunan yang cukup lama di tahun 1911. Menurut informasi dari warga setempat, di sungai ini juga terkenal ada keganjilan-keganjilan yang pernah dialami oleh warga setempat. Sepertinya meskipun sungai ini cukup tua di tahun 1911, tapi sangat terawat teman-teman ya. Dan memang dimanfaatkan untuk masyarakat, sebagian untuk pengairan sawah juga. Di sebelah sana tampak jelas sekali ada jembatan gantung. Oke. Sekarang saya akan turun di sebelah sini, karena tadi saya lihat di sebelah sini kebetulan itu ada panjatan untuk naik turun. Nah, ini teman-teman, saya akan turun lewat sini. Ini sungai yang mengalir, yang bagian sungai agak kecil mengalir ke arah barat. Tuh ada 3 lubang yang melewatinya. Mungkin jalurnya ini yang berbeda. Dan bisa diperhatikan, ini di Desa Selumbung itu ada tahunnya jelas sekali. Tampak jelas sekali pembangunannya di tahun 1911. Dan itu ada
kepala patung. Kepala patung menurut warga setempat, kepala patung itu namanya Mbah Buto. Karena itu wajahnya wajah buto. Menurut orang Jawa itu namanya buto atau sejenis genderuwo. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa kepala patung tersebut itu dulunya diambil dari Candi Arimbi, diarak ke sini, mau dipasang di bagian-bagian atas, tapi tidak jadi diurungkan karena banyak hal yang terjadi, keanehan-keanehan, yaitu sering memakan korban dan bangunannya sering roboh sehingga ditempelkan di sini. Itu adalah informasi yang saya dapatkan, entah itu benar atau salah saya tidak tahu. Saya hanya mendapatkan informasi yang sedemikian rupa, dan ini tampak jelas sekali juga pada bagian batunya yang masih utuh, membuktikan bahwa ini adalah bangunan Belanda di tahun 1911. Dan di bagian atas sungai ini ada 2 rumah yang sampai sekarang tidak ada seorang pun yang memasuki rumah ini, karena ini adalah termasuk peninggalan Belanda juga. Ini bangunan rumah Belanda. Mungkin juga itu adalah sebuah perkantoran, tepatnya kantor pengairan mungkin, perkiraan. Karena tempatnya di sini, teman-teman. Karena zaman dahulu pengairan untuk petani di bawah kekuasaan Belanda di zaman penjajahan dahulu. Saya jelaskan. Itu bagian atapnya juga sudah mulai rusak, tapi ini terhitung cukup awet karena di masa zaman Belanda, penjajahan Belanda dahulu hingga sekarang, atapnya tetap utuh, hanya ada sebagian kecil yang rusak. Oke, saya akan naik lagi ya teman-teman ya, untuk melihat lokasi sebelah sana. Ya, langsung saja saya akan mendekati rumah tadi, yaitu rumah peninggalan Belanda. Kalau dilihat dari depan, ini ada yaitu pagar pembatas rumah untuk melihat sungai ke sini. Sepertinya ini adalah mungkin ya, saya sendiri juga tidak paham. Perkiraan saya ini adalah sebuah kantor pengairan. Dan bagian temboknya ini yang sudah mulai keropos termakan usia. Dan tadi yang di sebelahnya rumah ini juga peninggalan Belanda yang tadi. Ini digembok. Mungkin ini sengaja dijaga karena ini juga termasuk menyimpan sejarah. Termasuk juga saksi bisu di zaman penjajahan Belanda. Oke, saya akan intip sedikit bagian ruangan dalam. Tapi saya tidak bisa masuk ke dalam karena di bawah yang saya injak ini semuanya itu semak-semak. Jadi saya dari kejauhan sini aja. Oh, ruangannya berantakan dan berserakan karena sudah ratusan tahun tidak ada yang menghuninya, teman-teman. Ya. Saya akan melanjutkan ke jembatan gantung tadi. Nah, untuk jembatan gantung ini
yang naiknya ini berwarna cat merah dan kuning. Mungkin ini menyimbolkan sebuah keberanian rakyat Indonesia dalam melawan penjajah hingga sampai sekarang mencapai kemerdekaannya, dan kita harus berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Ini sekarang saya sudah berada di jembatan gantungnya, teman-teman. Ini terbuat dari besi baja semuanya. Ini cukup lumayan panjang, sekitar 50 meteran teman-teman. Ini panjangnya, jaraknya jembatan ini. Dari sini nampak jelas sekali sungai yang paling atas ini termasuk, dan terus turun ke sana. Oke, sepertinya kalau di sini tidak terlalu terdapat hal-hal yang ganjil ya teman-teman ya. Mungkin yang dimaksud sedikit berbau misteri itu mungkin yang berada di ruangan rumah itu, mungkin saya sendiri juga tidak tahu. Ya, dan ini untuk penguatnya cukup besar dan kuat. Oke, saya turun kembali ini teman-teman ya. Oke. Ini itu adalah patung yang saya ceritakan tadi, dan ada tahun pembuatannya. Sungai ini berada di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Oke, untuk review kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.